Selamat pagi, selamat kembali dalam acara Karedok Susun dengan Doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 2 September 2023. Seperti biasa saya menyampaikan di pabrik air Aksogi. Nih, air Aksogi ya, kita minum dulu. Air Aksogi adalah air kesehatan yang banyak mengandung oksigen. Kita sampai di Keluaran pasal 10 ayat 7 sampai 11. Keluaran 10 ayat 7 sampai 11. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun ya. Nah, jadi di sini ketika belalang itu sudah memasuki tanah Mesir, termasuk ke istana, dan seluruh pegawai Firaun sebenarnya sudah sadar dan mengingatkan Firaun bahwa kalau terus-terus seperti ini pasti Mesir akan lenyap, dikatakan di situ. Dan dikatakan oleh pegawai Firaun, apakah Tuhan nggak insaf? Mesir pasti akan binasa karena sudah 8 kali tulah diturunkan, dan itu sebenarnya lebih dari cukup. Nah, baru Firaun memanggil Musa dan siapa yang mau pergi? Rinciannya Musa ya hampir semuanya pergi. Wah, itu berarti bukan mau beribadah. Firaun pasti ya curiga. Ya, itu pasti mau melarikan diri ya, keluar dari Mesir, karena semua pergi. Nggak hanya orang-orang muda, orang tua, anak-anak, lembu sapi, kambing domba, semua ikut. Berarti ini memang mau kabur ini, bukan hanya mau beribadah. Makanya Firaun hanya mengizinkan laki-laki aja ya yang akan pergi. Tapi karena seperti itu hanya laki-laki, sana silakan beribadah, maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi Firaun pantas ya, dia tidak rela karena dia udah curiga ini pasti besar-besaran ini semua orang Mesir akan pergi, sehingga mungkin itu penyebabnya mengapa dia tidak mau terus mengizinkan ya, walaupun Tuhan sudah memberikan tulahnya. Nah, jadi itulah ya mengapa salah satu sebab juga Firaun mengeraskan hatinya ya, karena dia sudah melihat gelagat ya bahwa orang Israel ini akan kabur semuanya dari Mesir dan pasti tidak akan balik lagi. Nah, Firaun mau supaya hanya laki-laki ya yang pergi itu. Nah, jadi itulah memang politiknya ya. Karena memang pada dasarnya orang-orang Israel memang harus keluar dari Mesir dan tinggal di tanah Kanaan yang sudah diberikan Tuhan dan dijanjikan untuk mereka. Tapi ya Firaun gak akan rela dengan semudah itu ya melepaskannya. Sampai tulah ke-8 ini dia juga masih belum rela untuk melepaskan orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Tuhan tetap memberkati dan menyertai orang Israel, dan pada saatnya nanti dia juga akan keluar dari Mesir. Sehingga pelajaran buat kita apa ya? Jangan coba-coba melawan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak dilawan ya pasti kita kena imbasnya ya.
Kenapa? Karena apa yang dikerjakan Tuhan itu pasti baik untuk kita. Makanya lebih baik taat ya kepada Tuhan. Baik, itu aja pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada yang akan datang. Selamat pagi.